Halo, saya Jojo Raharjo dari komunitas Membangun Positivity. Lagi-lagi kita membahas narsisism. Ngapain kita ngomong narsisism lagi? Pertama, narsisism adalah gangguan yang serius di sekitar Anda, bahkan bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental dan produktivitas Anda. Untuk ruang lingkup yang lebih luas, narsisism merusak dunia politik dan merusak negara. Kedua, diperkirakan oleh para ahli ada 5% dari orang yang ada di sekitar Anda mengidap narsisism. Itu artinya bisa orang tua, adik, kakak, anak, saudara, teman, tetangga, teman kerja, bos, pasangan hidup, atau siapapun. Ketiga, narsisism yang dimaksud adalah narsisism dengan tingkat yang parah yang nanti akan dijelaskan. Keempat, jika kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang narsisism, maka tentu perjalanan hidup kita akan lebih lancar. Jadi ngomongin narsisism itu lumayan penting, bukan? Apalagi kita sekarang sedang menjelang tahun politik 2024. Tentu pengetahuan tentang narsisism itu menjadi penting sehingga Anda semua bisa ikut mencegah Indonesia dikuasai oleh para narsisis. Emang seberapa besar bahaya narsisism itu jika dibiarkan? Yuk, kita bahaslah. Narsisism sekarang menjadi bahasan yang populer di dunia. Ada banyak buku mengenai narsisism. Saya punya belasan buku versi PDF-nya. Silakan lihat daftar judulnya di description di bawah ini. Jika Anda mau akan saya share, jadi silakan hubungi saya bagi yang tertarik. Ini ada 2 contoh buku dengan judul yang bagus, Dealing with Narcissist dan How to Deal with Narcissist. Tapi sebelum itu, apa sih narsisism itu? Seperti Anda sudah baca ya, bahwa judul bahasan ini adalah narsisism sama dengan toxic person. Artinya Anda harus berhati-hati jika ada orang dengan ciri narsisis di dekat Anda atau berada di lingkungan Anda. Baik itu di rumah, di sekitar rumah, tempat kerja, di tempat nongkrong, atau di tempat di mana Anda biasa menghabiskan waktu. Mengapa harus hati-hati? Karena narsisis bisa menjadi toksik bagi siapapun yang tidak paham narsisism. Jadi narsisis, kata itu memang dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar disebut dengan kata narsis. Dari kata narsis yang sering kita dengar itu, setidaknya Anda punya gambaran sekilas tentang narsisis itu. Sebelum saya sampaikan definisinya, saya kira lebih baik saya tunjukkan dahulu daftar dari ciri narsisis. Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan ciri utamanya. Di gambar ini ada peringatan di bagian bawah agar tidak merekrut mereka yang memiliki ciri narsisis. Artinya, jika Anda sedang mencari karyawan atau mencari manajer atau CEO, maka jangan merekrut mereka yang memiliki ciri narsisis. If you can avoid it, don't hire them. If you have them, don't promote them. Kedengarannya jahat ya, namun itu berdasarkan pada riset bahwa narsisis memang bisa membuat gangguan di sebuah organisasi dan tentu saja orang-orang yang berada di sekitarnya. Peringatan ini disampaikan oleh Brigitte Sins dari Neoma Business School di Prancis yang termasuk 10 besar business school di dunia. Peringatan ini tidak mengherankan karena narsisism adalah bagian dari antisocial personality disorder atau disingkat ASPD atau mental health disorder. Itu sebutan ilmiahnya ya. Di gambar ini ada 15 signs atau 15 ciri dari mereka yang narsisis. 15 ciri ini gabungan dari 3 personality yang sekarang sering banget disebut saat seorang ahli menganalisa seseorang yang biasanya public figure atau pemimpin. 3 personality yang sering disebut itu adalah dark triad personality, yaitu narcissism, Machiavellianism, dan psychopathy. Dark triad personality ini memang sering membuat gangguan pada sekelilingnya, bahkan gangguan kemanusiaan. Beberapa pemimpin dunia disebut para ahli memiliki personality ini. Meski ada yang menyebut dengan sebutan dark triad personality, namun ahli lain ada yang menyebut 15 ciri itu sebagai ciri narsisis saja. Anda bisa mempost video ini untuk membaca satu persatu 15 ciri itu.
Nah, ini gambar lainnya untuk menunjukkan beberapa cirinya. Sepintas terlihat berbeda, namun ini hanya cara yang berbeda untuk menunjukkan beberapa ciri narsisis. Nanti setelah saya menunjukkan beberapa gambar, maka saya akan membahas rangkuman dari ciri-ciri narsisis ini. Gambar ini dikeluarkan oleh BCG, satu headhunter khusus di Amerika untuk mereka yang bergerak di bidang hukum seperti pengacara. Dua gambar tadi adalah contoh beberapa peringatan yang dibuat agar Anda berhati-hati pada narsisis di lingkungan kerja. Nah, kalau ini gambar Elon Musk dan tweetnya yang mengakui bahwa ia memang seorang narsisis. Ini adalah salah satu tweetnya yang merespon serangan orang-orang pada Elon bahwa dirinya adalah narsisis. Mengenai ciri narsisis pada Elon Musk, saya sudah pernah menulis satu artikel yang lumayan panjang, silakan cari artikelnya dan baca ya. Kata Elon, "If I am a narcissist, which might be true, at least I am a useful one." Mungkin sekali Elon tidak membaca bahasan para ahli bahwa para narsisis yang menjadi pemimpin dunia sejak awal peradaban manusia adalah orang yang mudah sekali menumpahkan darah masyarakat. Kalau psikopat hanya menumpahkan darah beberapa orang saja, namun narsisis seperti Hitler telah menewaskan lebih dari 50 juta orang dalam Perang Dunia Kedua. Artinya, narsisis tidak peduli pada kepentingan orang lain kecuali kepentingan dirinya sendiri, yaitu kemasyhurannya atau kehebatannya atau kepopulerannya. Nah, ini gambar yang memberi detail yang lebih banyak dan panjang tentang 7 ciri narsisis. Silahkan di-pause videonya. Ini juga gambar yang bagus untuk merinci apa saja ciri narsisis itu. Ada 9 ciri utama di sini yang diwakili melalui 9 kartun atau 9 simbol yang lumayan tepat. Silakan di-pause videonya untuk menyimak setiap simbol. Pembahasan gambar-gambar tadi jika satu persatu tentu akan panjang sekali. Oleh karena itu, saya sekarang akan membahas ringkasan atau rangkuman dari berbagai gambar tadi yang akan lebih menjelaskan tentang ciri narsisis dan sekaligus juga definisi narsisism. Pada dasarnya, narsisism adalah grandiosity. Di bahasa Indonesia dikenal istilah waham atau megalomania yang artinya seputar delusi atau bahkan halusinasi, namun tentang dirinya yang besar, hebat, spesial, suci, atau memiliki hubungan dengan Tuhan atau dunia spiritualisme. Waham atau megalomania juga dekat dengan sebutan skizofrenia, karena penderitanya yakin apa yang dipikirkannya atau dibayangkannya adalah nyata, terutama tentang dirinya yang besar dan seterusnya. Jangan lupa ya, bahwa narsisism disebut sebagai mental health disorder. Artinya mereka tidak sehat secara mental, namun mereka terlihat sekilas seperti orang normal. Di gambar ini terlihat gara-gara grandiosity memunculkan perilaku-perilaku yang khas seperti self-centered, itu yang pertama, dan yang kedua need a lot admiration, dan kemudian yang ketiga dominance. Self-centered, semua untuk dirinya, semua tentang dirinya, apapun yang dilakukan untuk kepentingan dirinya. Narsisis ini yang sering menampilkan dirinya seperti pemimpin besar, sukses, kaya, pintar, penuh ide besar, progresif, dan lain-lain, itu sebenarnya melihat dunia itu kejam pada dirinya. Setidaknya itu terbangun saat ia masih belum dewasa, lalu tertanam terus hingga ke masa dewasanya. Itu sebabnya ia terus melakukan apapun untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena merasa dunia kejam pada dirinya, maka narsisis fokus melakukan apapun untuk membela dirinya sendiri. Sehingga ia lupa untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ia menjadi nyaris tak punya empati karena mengejar kepentingannya sendiri. Jika narsisis nampak dermawan atau nampak punya empati, maka itu adalah pencitraan. Karena narsisis sangat membutuhkan puja-puji, misalnya dengan cara memamerkan sumbangan yang diberikan atau memamerkan bantuan yang diberikan. Kita lihat perilaku yang seperti itu kebetulan adalah khas perilaku politisi, bukan? Dalam hal soal empati dan perbuatan bajik, ada perbedaan yang jauh antara altruis dan narsisis. Altruis adalah orang yang memiliki dorongan besar yang muncul secara alamiah untuk membantu orang lain.
termasuk membantu hewan atau alam secara spontan, bahkan dengan cara rela mengorbankan dirinya sendiri. Itu sebabnya ada gerakan bernama effective altruism untuk menjaga agar para altruis menyalurkan bantuannya secara efektif atau tidak menyasar ke sana kemari. Saya juga sudah pernah membahas ini dalam video saya sebelumnya dan juga dalam beberapa tulisan. Sedangkan narsisis hanya akan melakukan perbuatan membantu orang lain jika itu bisa dipamerkan. Kadang mereka beralasan begini, saya pamerkan bantuan saya ini, supaya orang lain melakukan hal yang sama, sehingga lebih banyak orang yang membantu. Need a lot of admiration. Kebutuhannya pada puja-puji sangat besar, sehingga sering membuat mulut orang ternganga. Ia akan merekayasa seolah memiliki prestasi ini itu, atau memiliki bakat ini itu, dan lain-lain. Bahkan ia merekayasa telah mendapat berbagai award atau pengakuan-pengakuan dari berbagai pihak atau lembaga. Tentu saja mereka sering berdalih bahwa ini adalah marketing strategi. Jika narsisis menjadi pengusaha atau politisi, maka atas nama marketing science, mereka ini kerap berbohong. Bahkan para ahli menyebut banyak narsisis yang pantas disebut pathological liar, karena berbohong tanpa tujuan dan terlalu sering. Istri atau keluarganya sekalipun bisa ia jadikan bahan untuk berbohong. Oh ya, narsisis memang didominasi oleh laki-laki, sangat sedikit sekali perempuan yang narsisis. Kebutuhan pada puja-puji ini mengakibatkan mereka anti kritik. Ada yang mampu menyembunyikan kemarahannya saat dikritik, misalnya dengan senyum-senyum saja atau tetap berbicara dengan gaya santun, tapi ada juga yang langsung meledak. Oleh karena itu, para narsisis pasti akan memilih orang-orang di dekatnya yang hanya yang bersedia atau tak punya pilihan lain untuk selalu memberi puja-puji padanya, bukan tukang kritik. Jika Anda menyimak kisah Hitler dan inner circle-nya, maka akan kita lihat inner circle-nya adalah para yes men yang tentu saja mereka ini para yes men yang memiliki berbagai kapasitas tertentu yang dibutuhkan Hitler untuk menjadi penguasa dunia. Hitler akhirnya gagal juga karena para narsisis memang mudah banget melambung ke atas, namun akhirnya juga mudah banget jatuh terjerembab keras sekali. Hitler dulu memicu Perang Dunia Kedua. Di masa sekarang ini, menurut para ahli, yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga adalah Vladimir Putin, yang memimpin Rusia sejak 1999. Kata memimpin dalam tanda kutip ya. Ada beberapa pemimpin dan pengusaha besar yang masuk dalam daftar narsisis dunia. Dua di antaranya itu adalah Vladimir Putin dan Elon Musk. Di Indonesia tentu saja ada juga, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Mereka kebanyakan dari dunia politik. Meski mereka disebut pemimpin besar, namun sebenarnya mereka itu rapuh. Mungkin sekali karena hidupnya penuh kecemasan atau hidupnya tidak dijalani dengan normal atau dengan kebahagiaan. Hitler hidupnya penuh dengan obat-obatan, bahkan bunuh diri saat ia bakal ditangkap tentara Rusia yang sudah memasuki Berlin. Hitler saat itu menyembunyikan diri dalam bunker bersama beberapa orang kepercayaannya. Alexander the Great membunuh beberapa orang kepercayaannya yang dicurigai berkhianat padanya. Ia pun mati sangat mudah sekali setelah kecanduan alkohol di masa terakhir hidupnya. Alexander bahkan berkuasa hanya sebentar saja, yaitu beberapa tahun saja. Dominance. Sudah pasti narsisis merasa dominan terhadap orang lain karena narsisis merasa dirinya besar, hebat, terbaik, dan seterusnya. Ia merasa punya hak atau privilege yang lebih besar dari orang lain. Misalnya orang lain nggak pantas untuk menduduki posisi tertentu atau jabatan presiden kecuali dia. Sehingga ia akan merebut jabatan itu atau tak mau turun atau digantikan oleh orang lain. Jika ia mencalonkan diri untuk menjadi presiden, gubernur, atau jabatan lain, maka ia akan menggunakan cara hitam, yaitu menjelek-jelekan calon lain dengan menunggangi agama, menyebar fitnah, tuduhan palsu, dan lain-lain. Misalnya ia akan menuduh atau menyebarkan kepada masyarakat awam bahwa lawannya adalah penista agama, PKI, agen Cina, pelanga-pelongo, dan lain-lain. Ia melakukan semua itu dengan serius atau dengan meyakini 100% bahwa apa yang ia tuduhkan itu memang benar, sehingga masyarakat awam mudah percaya.
Di lingkungan kerja, narsisis sudah pasti akan menjadi toksik bagi lainnya. Ia akan menjatuhkan pesaingnya dengan cara apapun. Tak boleh ada orang lain yang diakui sebaik dirinya atau lebih baik dari dirinya. Di dunia pertemanan, narsisis hanya mau membantu teman-temannya untuk mendapat puja-puji. Ia tidak akan membantu teman yang bakal menjadi lebih besar dari dirinya. Malahan, ia akan berusaha untuk menjatuhkan teman yang berpotensi menjadi besar. Nah, tadi saya sudah beri kutipan dari sekolah bisnis di Perancis yang menganjurkan agar tidak merekrut mereka yang memiliki ciri narsisis. Sedangkan perusahaan rekrutmen di Amerika menganjurkan agar waspada pada narsisis dengan memberikan beberapa cirinya. Jadi, narsisis ini memang toksik bagi lingkungannya, bagi negara, bahkan bagi kemanusiaan. Meski Anda sudah tahu beberapa ciri utamanya, namun Anda tidak bisa memastikan seorang anak memiliki ciri narsisis, karena anak masih terus berkembang sehingga masih bisa terus berubah. Betul bahwa narsisis bisa disebabkan oleh faktor keturunan, namun banyak ahli yang menyebut faktor lingkungan memiliki peran lebih besar. Itu juga berarti meski seorang anak bisa menjadi narsisis karena faktor keturunan, namun pertumbuhan narsisisme bisa dicegah melalui parenting yang tepat atau oleh lingkungan atau tradisi yang berlaku di sekitarnya. Jadi memang perlu mengawasi perkembangan seorang anak agar tumbuh tidak menjadi seorang narsisis. Ada banyak cara yang telah disediakan para ahli untuk soal mencegah anak menuju narsisisme ini. Namun kita mungkin cukup mengambil pelajaran dari catatan sejarah di masa lampau yang menyebutkan bahwa keluarga kerajaan atau keluarga kekaisaran memang selalu mengajarkan keturunannya untuk menjadi narsisis, yaitu mengajarkan atau menanamkan keyakinan pada anak-anak mereka sejak kecil sekali bahwa mereka itu spesial, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin besar, ditakdirkan memiliki semua kehebatan, bahkan keturunan dewa-dewi. Tentu saja mereka bermaksud untuk memberikan kepercayaan diri yang besar, namun dengan cara yang sesat. Jangan ditiru cara-cara para raja atau kaisar di zaman dahulu itu dalam mendidikan anaknya. Bahkan jangan biarkan anak-anak Anda mengembangkan ciri narsisisnya. Itu harus dicegah. Demikian soal narsisisme ini. Seorang narsisis memang bisa kita sebut toxic person. Tentu saja masih banyak yang bisa dibahas lebih dalam lagi, namun akan saya lanjutkan di video berikutnya. Silakan cari video lain yang sudah saya buat soal narsisisme ini, juga beberapa artikel lainnya. Seperti biasa, saya harus mengingatkan ini jika Anda belum subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan ketinggalan juga tombol like. Salam.